Asyik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali sallallahu alaihi wasallam Fatimah Zahra Sekali Jilani wa Azhari Imam Syafi'i An-Nabi Maliki Hambali An-Nawi Rafi Jamil Fuqala Hadisin wal Qur'a wal Mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Bakim Qaddam Muhammad Ali Ali Hasuni Apur Ajmain Sumaila Arwahi Walidina Ma'atina wa Jadadina Masyaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu darajatim jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu taala wa adaman nafa'a bi ulum Bidaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Ya, harusnya halaman 66 ya, kita pindah aja ya karena nih ya masalah mengusap pada khuf ya, barangnya aja kita nggak pernah lihat ya, apalagi makainya. Iya, barangnya aja tuh modelnya gimana kita nggak pernah lihat, di sini nggak ada ya, karena ini biasa dia di negara dingin gitu ya. Nah ya, hampir lagi kerjainnya gitu ya, hanya kita tinggal lah ya, karena termasuk ya yan pau ilmuhu wala yaduru jahluhu ya, kalau kita tahu ya bermanfaat, tapi kalau nggak tahu ya nggak jadi darurat ya, karena nggak apa, kita nggak kerjain. Nah lebih baik bab sebelahnya dah ya, halaman 68 babul ghusli. Nah kalau ini ya tiap hari dah gitu ya. Nah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa daman naf'a bilum fid daraini amin. Qala babul ghusli. Kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu kanati sholatu khamsina wal ghuslu minal janabati sab'u marratin wa ghuslul bauli minas saubi sab'u marratin. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alu rabbahu azza wa jalla lailatal isra hatta ja'ala sholata khamsan wa ghaslal janabati marratan wa ghaslil bauti marratan fil babi fusulun. Al-awwalu fitlika-il hitanataini wa khurujul mani wal mazi. Kana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yaqulu ihtalafa rahdun minal muhajirina wal ansar bima yujibul ghusla. Faqala al-ansar la yajibul ghuslu illa minad dabki au minal ma'i. Wa qala al-muhajiruna bal idza khalata faqad wajabal ghuslu. Qala Abu Musa wa ana ashifikum min zalika. Faqala istazana ala Aisyah radhiyallahu anha. Faqala ya ummah ya, ini uridu an as'alaki an say'in wa ini islahyiki. Faqalat la tastahi an tas'alani amma kunta sa'ilan an ka'anhu ummaka ya allati waladatka fa innama ana ummuka. Qultu fama ya yujibul ghusla. Qalat alal khabiri saqatta.
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza jalasa baina syu'biha al arba'i wa masal khitan hitana ya wa masal khitanul khitana wajabal ghuslu wa fi riwayatin wa illam yanzil wa fi riwayatin pakul tu ar-rajulu yusibu ahlahu ya summa yaksalu wala yanzilu hal alaihi mal ghuslu faqalat iza jawazal khitana wajabal ghuslu ya babul ghusli ya hadza babul ghusli ya. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu bilang kanati sholatu khamsina dulu salat itu 50 waktu ya gitu ya. Dulu awalnya tuh salat diwajibkan 50 waktu ya. Wal ghuslu minal janabati sab'u marratin dan mandi dari junub yaitu 7 kali ya gitu ya, enggak cukup sekali ya gitu ya, dulu awalnya gitu. Jadi kalau kita punya junub mandinya 7 kali kata Ibnu Umar nih. Nah wa ghuslul bauli minas saubi dan baju yang kena kencing nih itu cucinya sab'a maratin yaitu 7 kali gitu, sama kayak anjing gitu ya, itu dulunya. Nah falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alu rabbahu azza wajal lailatal isra, senantiasa Rasulullah SAW mohon kepada Allah azza wajal itu pada malam Isra hatta ya ja'ala sholata khamsan, sehingga Allah jadikan tuh salat itu jadi 5 waktu ya, yang tadinya awalnya 50 ya jadi 5 waktu. Nah gitu. Wa ghuslul janabati marratan, dan Allah jadikan tuh mandi junub ya sekali. Jadi aturan tadinya kan 7 kali ya gitu. Ya kedinginan basit. Nah gitu ya. Nah gitu ya. Nah itu jangan marratan. Wa ghuslul bauli marratan, dan juga baju yang kena najis tuh kencing itu sekali juga cucinya, dulu 7 kali gitu ya. Nah itu awalnya cerita seperti itu kata Ibnu Umar. Nah wafil babi fusulun, di dalam bab ini ada beberapa pasal ya. Al awalu, pasal pertama Fitika il khitanata ini, yaitu tentang bertemunya 2 sunatan ya, sunatan laki dan perempuan. Wa khurujul mani wal mazi, dan juga tentang masalah keluarnya mani dan keluar mazi. Nah itu ya. Karena Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yaqulu bilang ihtalapa ratun minal muhajirina wal ansar, telah berikhtilaf ya, berselisih paham antara kaum muhajirin dan ansar nih bima yujibul ghusla, yaitu tentang yang wajib mandi gitu ya. Jadi antara rombongan muhajirin dan ansor ini ada khilaf pendapat gitu kata Abu Musa nih ya, tentang wajib mandi apa enggak gitu. Faqala al ansaru, maka berkata orang ansor la yajibul ghuslu illa minad dabki au minal ma'i, enggak wajib mandi kata orang ansor nih, enggak wajib mandi kecuali kalau keluar spermanya itu muncrat gitu ya, min ma'in dapik gitu ya, muncrat gitu. Au minal ma'i, atau emang keluar air gitu ya. Jadi kalau enggak muncrat keluar air, nah itu berarti orang ansor itu mandi wajib gitu ya. Nah gitu ya. Wa qala al muhajirun, kata muhajirin nih, kaum muhajirin, bal iza khalata faqad wajabal ghuslu, kata ya orang muhajirin sekali kalau sekiranya dia bergaul, dia bercampur tuh laki sama perempuan bercampur itu udah wajib mandi, mau keluar kayak kagak kayak gitu ya, yang penting ya masuk dah gitu ya. Nah itu wajib mandi katanya kata kaum ya ya ansor tuh ya gitu ya gitu ya, muhajirin ya kalau muhajirin. Nah itu ya. Faqala Abu Musa, maka berkata Abu Musa wa ana asbikum min zalika,
ya saya akan cari penjelasan yang demikian itu gitu ya. Faqoma, maka dia bangun. Fasta'zana ala Aisyata, maka Abu Musa minta izin kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Faqala, kata Abu Musa, ya Ummah, hai ibu, ya gitu, ini uridu an as'aluki an say'in wa ini istahyaiki gitu. Kata Abu Musa, ibu, ya saya ingin menanyakan sesuatu kepada engkau, ya sedangkan ini membuat malu kamu gitu. Artinya nih kalau saya tanya jadi bikin malu ibu nih gitu. Qalat faqalat, kata Siti Aisyah, la tastahi, jangan kamu malu, antas alani, ya untuk menanyakan kepada saya, amma kunta sailan anhu ummaka, ya tentang sesuatu yang kamu tanya kepada ibu kamu. Ya, jadi sama saya sama ibu kamu nggak malu kan? Nah, sama saya jangan malu-malu gitu. Kata Siti Aisyah nih kepada Musa, bilang gitu ya, allati waladatka, itu ibu yang melahirkan kamu, ya kan nggak malu, ya maka maaf sama saya malu gitu. Nah apa tuh gitu, wa innama ana ummuka, ya hanya saya ini adalah ibu kamu gitu, kata Siti Aisyah nih. Ya kultu, saya bilang, pama yujibul ghusla, ya Aisyah ibu, ya apa yang mewajibkan mandi, ya yang menyebabkan mandi, wajib mandi apaan? Qalat, kata Siti Aisyah, alal khabiri saqatta, ya ini kalimat apa peribahasa, ya bahasa Arab. Alal khabiri saqatta, ya sudah gaharu cendana pula gitu ya. Tuh kalau bahasa Indonesianya ya gitu ya. Nah ini bahasa Arabnya tuh alal khabiri saqatta, ya sudah cendana, sudah gaharu cendana juga, udah tahu nanya ya juga gitu ya. Lu udah tahu kok mandi apa ya, pakai nanya gitu ya, gitu ya. Jadi bahasa Arabnya tuh alal khabiri saqatta, ya gitu ya. Bahasa Indonesianya tuh peribahasa ya, sudah agak haru candana pula, udah tahu nanya juga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ya kata Siti Aisyah, adalah Rasulullah sallam ya bersabda, fa iza jalasa baina syu'biha al arba'i wa masal khitanul khitana wajabal ghuslu. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallam bersabda, ya apabila duduk tuh ya seorang tuh baina syu'biha al bar'a, antara cabang yang 4. Ya, cabang yang 4 apaan? Cabang punan. Ya, paha-paha, ya, paha perempuan, paha laki, kan 2 tuh. Ya, paha laki 2, paha perempuan 2, udah nangkring di situ. Ya, Haji Samsudin dah. Gitu ya. Nah, udah nangkring di situ katanya. Nah, ya. Nah, di paha yang 4 wa masal khitana, dan sunatan laki udah nyentuh kepada sunatan perempuan. Gitu. Nah kalau begitu Nabi kata wajabal ghuslu, ya wajib mandi gitu ya. Tuh ya yang ditanya oleh Abu Musa kepada Siti Aisyah gitu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, wa illam yanzil, sekalipun enggak keluar, ya yang penting udah ya. Nah udah ketemu tuh ya, iltiqaul khitanain gitu ya. Nah tuh ya, sekalipun nggak keluar. Wapi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ya pakul tuh, ya saya bilang, arrojulu yusibu ahlahu summa yaksilu walayanzilu hal alaihi mal ghuslu. Kemudian Abu Musa bilang lagi, ya ada orang laki-laki katanya yusibu ahlahu, ya dia, ya ini bahasa ya gitu ya, halus kan, enggak ya kinayah ya, itu asoba yusibu, kenain gitu ya. Ya nah ya ada orang laki-laki tuh ya gitu ya, dia itu jima kepada ahlinya, keluarga istrinya gitu, semua yaksilu, kemudian malas ya gitu ya, nggak terus gitu ya. Nah ya, ya mungkin habis assalamualaikum ya bilang lagi dah gitu ya.
Nah, itu balas tuh yaksilu ya. Nah, wala yanzilu enggak keluar ya. Fahal alaihi mal ghuslu, apakah itu wajib mandi? Keduanya wajib mandi kah? Yang laki mau perempuan wajib mandi kah? Gitu ya. Jadi dia malas tuh ya. Nah, apa tuh? Ya. Faqalat kata Siti Aisyah, iza jawazal khitanul khitana wajabal ghuslu. Apabila meliwat itu sunatan laki-laki kepada sunatan perempuan, berarti wajib mandi. Tuh ya. Nah, inilah ya. Nah itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, iza ghabatil mudawwaratu wajabal ghuslu. Apabila tuh udah tenggelam ya, mudawwarah yang bunder ya, hasapah gitu. Ya, hasapah tuh kepala zakar itu udah tenggelam ya, wajabal ghuslu berarti wajib mandi gitu ya. Wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain, sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yujami'u ahlahu summa yaksilu wala yanzilu hal alaihi mal ghuslu. Ya, nah dalam riwayat yang lain ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang jima kepada istrinya, kemudian dia malas, walayan zilu, dan juga enggak ya keluar tuh ya. Hal alaihi mal ghuslu, apakah keduanya wajib mandi? Waqal wa Aisyatu jalisatun, sedangkan Siti Aisyah duduk di situ ada samping Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawab Rasulullah sallam, inni la'ab aluzalika. Ya, kata Rasulullah, sungguhnya saya berbuat seperti itu. Ya, yang lu tanya gitu, itu ya. Nah, jadi dia jima tapi malas gitu ya. Nah, kata Nabi, saya berbuat seperti itu gitu ya, gitu ya. Alu zalika ana wahazihi, saya dengan dia nih ya, Siti Aisyah, karena Siti Aisyah ada di sampingnya, saya sama dia begitu kata Nabi itu. Nah, gitu ya. Summa nagatasilu, kemudian kami mandi gitu ya. Nah, artinya wa kana Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an bilang, qaul ya gitu ya. Nah, ya radhiyallahu an yaqulu ya, qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innamal ma'u minal ma'. Sabda Nabi bilang innamal ma'u minal ma', ya, hanya saja tuh mandi ya, mak pertama tuh maun air ya. Nah, mandi itu minal ma, disebabkan dengan keluar air gitu. Itu ada hadis Nabi kata innamal ma minal ma, hanya saja tuh wajib mandi kalau emang keluar air. Jadi air sama air gitu. Innama kanat rukhsatun, itu hajalah rukhsah. Rahasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meringankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi badil islami ya, pada permulaan Islam, likil latis sabati, karena belum mantap gitu ya. Jadi permulaan Islam tuh Nabi bilang kalau dia jima nggak keluar air nggak perlu mandi gitu. Itu awalnya itu rukhsah. Kenapa? Ya baru pada masuk ke Islam kan. Ya kalau udah ditekan aja gitu kan jadi pada gitu ya. Nah kalau yang sekali, nah kalau yang berkali-kali gitu ya. Nah ya kan mandi mulu gitu ya. Apalagi pada riwayat yang pertama kalau mandinya mesti 7 kali, dia punya junub sekali junub ya, itu mandinya 7 kali basuh, kuslak gitu ya, gitu ya. Nah tuh ya, nah itu katanya rukhsah tuh katanya, karena belum mantap katanya. Nah gitu ya. Summa amarona bil iktisali ya, ba'du, kemudian Nabi perintahkan kepada kita mandi sudah itu, wa illam yanzil, sekalipun enggak keluar. Jadi sesudah dia jima wajib mandi sekalipun enggak keluar. Wa kana Utsman radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu an bilang, iza jama'a rajulum ra'atahu, apabila seorang laki-laki jima pada istrinya, walam yamunna, enggak ya keluar sperma
ya tawaddau, maka hendaklah dia wuduk. Kama yatawaddau li sholati, ya bagaimana dia wuduk untuk sholat, wa yaghsilu zakarahu, dan dicuci zakarnya. Itu kata Sayyidina Utsman gitu ya. Summa yaqulu, kemudian Sayyidina Utsman bilang, hakaza sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang saya dengar dari Rasulullah SAW tuh ya. Ini baru masih awal-awal yang tadi tuh ya. Nah, gitu Sayyidina Utsman tuh bilang seperti itu ya. Nabi bilang innamal ma' bil minal ma' gitu ya. Nah, gitu ya. Wa kanat Aisyatu radhiyallahu anha taqulu, dan adalah Siti Aisyah radhiyallahu an bilang, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yajidul balala walam yuzakiru ihtilaman. Nah ya, ada seorang laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah ya, dia tidur tuh ya, ngimpi, tapi ya gitu ya, dia tidur tuh, didapetin tuh ya, kainnya selimutnya basah. Tapi dia nggak ingat, dia itu ngimpi. Ya, kan pernah juga terjadi. Yang kita, ya kok basah nih gitu, ya. Kok ngimpi apa kagak kan gitu ya. Tahu tuh basah, ya. Hujan kagak. Gitu, ya. Kalau hujan tahuan, ya siraman air. Nah, ngapa tuh? Qala ya, maka ya. Apa? Nabi bilang tuh ya getasilu, hendaklah dia mandi katanya gitu. Wa anir rajuli yara annahu qadih talama, dan ada lagi seorang tanya lagi, dia itu lihat pakaiannya tuh basah ya, bahwa dia tuh yara annahu qadih talama, dia ngimpi bahwa dia tuh ya itu ya, wala yajidu walalan, tapi enggak basah. Dia ngimpi ya jima ya, tapi enggak basah gitu. Kalau tadi kan dia nggak inget tuh mimpi ya, tahu basah ya. Nah sekarang dia ngimpi tapi nggak basah. Kalau maka jawabnya la ghusla alaih, maka nggak wajib mandi itu, karena nggak keluar gitu ya. Nah gitu ya. Wa kana Umar iza wajada fi saubihi maniyan ya getasilu, dan adalah Sayyidina Umar apabila didapatin di bajunya tuh sperma mani ya getasilu, maka Sayyidina Umar mandi walau ya lam yazkur ihtilaman, sekalipun dia nggak ingat dia ngimpi. Wa sayati fil babi, nanti datang dalam babnya sana gitu ya. Wajahat imro'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Aisyatu jalisatun. Telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah SAW, sedangkan Aisyah ada lagi duduk ya bersama Nabi. Faqalat, kata perempuan itu, ya Rasulullah, al-mar'atu tara fi manamiha ma yara rajulu fi manamihi minal ihtilam, hal alaiha min ghuslin. Ya, seorang perempuan bilang, ya Rasulullah, seorang perempuan ngimpi ya gitu dalam tidurnya apa yang dia ngimpi seorang laki-laki dalam tidurnya, yaitu ihtilam. Hal alaiha min ghuslin, apakah tuh perempuan juga wajib mandi kalau ngimpi? Faqala, jawab Nabi, na'am, iya, iza ra'atil ma'a, kalau terdapat air ya, artinya kalau basah ya mandi, kalau enggak basah enggak. Faqalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah, wa qad khattat wajhaha minal haya'i, sungguhnya kata Ummu Salamah ya, sungguhnya perempuan itu menutup mukanya. Habis ditanya begitu dimalu karena haya, malu kepada Rasulullah. Ini tadi bilang, ya Rasulullah, orang perempuan dia ngimpi kayak orang laki-laki ya, mandi apa enggak gitu ya. Habis nanya gitu dimalu, ditutupin mukanya sama Rasulullah, berarti kan dia gitu ya. Nah gitu Nabi kata iya mandi iza ra'atil ma'a gitu ya. Nah gitu. Awih talamal mar'atu au tahallamal mar'atu, itu ya. Au tahlumul mar'atu ya Rasulullah, apakah orang perempuan tuh ngimpi juga ya Rasulullah gitu ya. Jadi laki-laki apa perempuan tuh ngimpi gitu. Emang orang perempuan ngimpi juga kayak orang laki-laki? Nah dinanya, faqalat
Maka Rasulullah bilang taribat yadaka bima yusbihuha waladuha. Taribat yadaka, ini kata-kata ini ya. Taribat yadaka artinya membuat satu ya, ketenangan bagi kamu bima yusbihuha waladuha, yaitu yang membuat mirip ya anaknya ya. Jadi seorang anak tuh ya bisa mirip tuh kepada ibunya, bapaknya. Nah, itu nanti kan karena berdasarkan ya sperma yang ada gitu ya. Jadi perempuan itu bukannya nggak ngimpi, ya ngimpi juga sama gitu ya. Pada hikat maka perempuan itu ya ketawa ya, bukan pada hikat Ummu Salamah, maka ketawalah Ummu Salamah tuh dengar begitu. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innama ar-rajuli ghalazun abyadu wa ma ar-mar'ati raqiqun asfaru. Kata Nabi itu, sperma laki-laki itu kental putih gitu ya. Ya, baru tahu ya. Ya. Nah, sperma laki-laki itu ya kental putih, sedangkan sperma perempuan rokikun asparu, encer kuning warnanya. Pernah meriksa gak? Agak ya? Tidak, nggak tahu dah. Kita ya, itu kata Nabi ya. Jadi kalau sperma laki-laki itu putih kental, sperma perempuan ya encer ya. Nah itu kuning warnanya. Faiza ala ma'ul rajuli ma'al mar'ati usbiha a'mamuhu. Apabila tuh air ya sperma laki-laki itu mengatasin, artinya lebih banyak dari sperma perempuan, itu anaknya nanti ya mirip kepada ya bapak. Akmam tuh pamannya yang laki gitu ya. Nah ya berarti mirip kepada bapak ya. Jadi kalau air tuh ya, nah, laki-laki lebih banyak dari air perempuan ya, jadi anaknya itu nanti mirip bapak ya. Baru tahu dah kan kita, kok lu mirip bapak lu ya. Itu kemarin sih kita nggak tahu gitu ya. Nah, ya, ada tuh ya jelasannya gitu ya. Nah yang kebalikannya nih, wa in ala ma'ul mar'ati ma'arrajuli ya usbiha akhwaluhu ya. Apabila air perempuan tuh ya sperma perempuan lebih banyak dari sperma laki-laki, maka itu mirip kepada khalnya. Kalau khal itu keluarga dari perempuan gitu, kalau akmam keluarga dari laki. Jadi kalau laki itu lebih banyak spermanya, jadi anak tuh nanti mirip kepada keluarga laki. Nah kalau airnya perempuan lebih banyak, nah larinya kepada keluarga ibu gitu. Ya. Wafi riwayatin, dalam riwayat lain Nabi bilang, pamin ayil ma aini ala wasabaqa yakunu minhu sibhu gitu. Dari air yang mana aja tuh, dua air, artinya dari sperma laki atau perempuan yang lebih banyak, lebih ngatasin, lebih banyak, wasabaqa, dan juga lebih dulu ya, yakunu minhu sibhu, maka terjadilah kemiripan ya. Itu tahu gak Haji Syamsuddin? Tahu dah ya. Ya, nggak kayak mikir-mikirin ke situ, gitu dah ya, gitu ya. Mana yang duluan, mana yang belakangan, tahu dah ya, pokoknya jadi dah. Ya, gitu. Kayaknya dokter-dokter sih udah pelajarin gini hari gini ya, jadi bisa tahu kan, gitu ya. Nah itu ya. Nah, hah? Nah gitu ya. Nah itu ya apa? Wafi riwayatin, dalam riwayat lagi, Pak Iza jetama ama huma ya, apabila kumpul tuh air keduanya
ya fa'ala maniur rajuli maniyar mar'ati, maka ya maninya sperma laki-laki menguasai ya lebih banyak dari perempuan, ja'a zakaran biiznillah, maka itu nanti anaknya laki-laki itu ya. Nah, jadi kalau laki-laki duluan tuh keluarnya dari perempuan, anaknya laki-laki gitu ya. Sekarang sih udah pada nggak beranak. Ya. Nah, itu ya. Nah, zakaran biidnillahi ta'ala wa in ala maniyal mar'a, kalau tuh sperma perempuan yang lebih ya, nah, banyak lebih duluin maniyar rajuli dari sperma laki-laki, ja'a unsa, maka anaknya itu jadi perempuan. Jadi kalau perempuan lebih dulu tuh ya keluar spermanya dari laki-laki, maka anaknya jadi perempuan ya. Ya, percaya gak? Kalau nggak percaya praktekin. Itu, ini Nabi yang suruhin, itu ya, yang bilangin, ya praktekin, itu ya. Ini kalau orang yang pengen punya anak perempuan nih gini, yang pengen punya anak laki, gitu, ya. Kalau yang perempuan mulu, berarti duluan dia mulu ya. Iya, jadi kalau perempuan dia mulu duluan. Yang laki belakangan ya. Kalau yang laki mulu ya berarti lo laki duluan kan. Perempuan belakangan ditinggal mulu gitu ya, nggak tungguin. Kalau yang laki perempuan ya ditungguin kali dah dah yuk dah ya. Ya agama ya gitu ya. Nah ya Allah dah gitu ya, di tafsir juga ada juga kalau gitu ya, penjelasan macam begini ada di dalam kitab tafsir ya gitu ya, tentang ya kejadian-kejadian begini nih itu ya gitu. Ya sebenarnya yang ayat itu loh ya, yang Allahu apa tuh wallahu ya akhrajakum min butuni ummahatikum kan gitulah ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida ya gitulah alakum tashkurun. Nah itu dalam ayat itu banyak kali tafsir tuh ya menjelaskan masalah gini, wallahu ja'alakum tuh ya gitu ya. Nah gini itu ya gitu. Nah itu ya gitu wa yakunul ya bukan dia ya unsa biidznillah taala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, annanu tepatar rajuli baidoa ghalizatan ya gitu ya, ghalizatun ya kena ya, nutfatar rajuli baidau ya ghalizatun ya. Nah ya pamin ha yakunul izamu wal asabu ya, sperma tuh ya laki-laki itu putih kental, dan dari sperma laki-laki ini Allah bentuk ya jadiin tulang dan urat ya. Jadi itu anak tuh nanti ya gitu ya, kita ini ya punya tulang kuat ya, urat kuat gitu. Nah itu dari sperma bapak kita ya. Hanya disuruh tuh biar apa tuh ya, laki-laki tuh ya, nah, kalau dia jima sama istrinya biar semangat, jadi tulangnya jadi kuat, jangan loyok kan gitu, ada yang lemas gitu kan. Nah itu karena nggak semangat gitu, kayak tadi tuh kasal gitu ya, males gitu. Kan gitu ya, kudunya kuat. Kalau kuat kan nah berarti kan anak laki-laki tuh anak ya, baik laki tuh perempuan kan gitu. Jadi kalau tulangnya itu kuat kan ya jadi kan bisa ya, nah gitu kan ya, nah, bisa apa tuh ya, usaha ngapa gitu jadi kuat kan, sehat gitu ya, karena dari laki-laki tuh ya pembentukannya tuh badan gitu keker gitu ya. Nah kalau dari perempuan apaan gitu, wa inna nutfatal mar'ati sopro'a raqiqatun ya, sopro'u raqiqatun. Nah ya spermanya perempuan itu kuning dan ya encer. Nah paminha, dari sperma perempuan ini yakunul lahma waddam, maka jadinya tuh Allah ciptakan itu daging dan darah ya. Jadi daging kita nih, darah kita itu dari sperma ibu kita. Nah ya kalau tulang tuh ya urat, nah itu dari abak kita. Nah kita gitu juga anak kita dah
Itu ya. Nah ya, anak kita tuh ya kuat apa kagak tuh ya tulangnya ya, uratnya. Nah tergantung kita kan. Ya gitu. Nah nanti daging apa semua tuh kecantikan apa semua itu dari ibu larinya gitu ya. Allah ciptakan gitu dari ibu dah tuh ya gitu ya. Nah, hanya Rasulullah tuh ya selalu anjurin tasabub itu ya, buat sebab ya, cari asbab buat jadi semangat ya. Nah, apa ya sangat tuh kalau kita berhubungan ya. Rasulullah sendiri itu waktu dia tuh merasa lemah dirinya itu ngadu sama malaikat Jibril, ya Jibril kenapa nih kok saya lemah gini ya gitu terhadap istrinya kan gitu ya. Nah, Rasulullah kan 9 ya istrinya. Nah gitu. Nah akhirnya tuh ya, nah, malaikat Jibril ya suruh ya makan harisah gitu ya. Nah tuh harisah bubur ya, jangan digodok campur dengan ya daging gitu ya. Nah, ya orang daging kambing apa gitu. Nah itu harisah itu buat tasabub ya, buat menjadi semangat gitu ya. Karena juga Rasulullah nggak kasih gitu ya. Kalau kita tuh ya, nah, ya jima pada istri kita tuh dalam keadaan kondisi yang ya nggak fit dah ya, nggak sehat, nggak apa, nggak semangat. Jangan, nanti itu mengakibatkan tuh anak jadi turunan jadi begitu ya gitu. Wal yahzar ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di apa ya, dzurriatan di apa tuh ada kalanya lemah ekonomi, ada kalanya lemah fisik gitu ya. Nah gitu ya, jadi biar kuat ya, ini turunan gitu ya. Jadi suruh tasabub itu jalan lah, cari ya semangat dari makan kayak apa gitu ya. Kali itu ya disuruhin dikasih gitu ya. Nah tuh ya gitu. Nah ya mana dia ya sopra ya raqikatan paminha yakunu lahmu wadam wa kana khazimatu ya radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Khazimah radhiyallahu an bilang ya itu ya sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qararima irrajuli wa ma'ir mar'ati wa an maudiin nafasi minal jasadi. Kata Khuzaimah radhiyallahu an bilang, saya tanya Rasulullah SAW tentang diamnya tuh ya air sperma laki-laki dan sperma perempuan itu diamnya di mana ya, di kobakan apa di mana ya. Nah gitu ya, diamnya tuh air itu ya apabila udah nyampur tuh ya. Waan maudein napasi, dan nanti tempat napasnya tuh ya, orang itu kok jadi di mana, kan di dalam perut ketutupan gitu ya. Nah, empat napas gitu tuh minal jasadi, dari jasad kita napas gitu tuh adanya di mana gitu. Wakana ya gitu ya. Nah, dia ya. Nah, dia ya. Ya, mau diunapasi minal jasadi. Wakana indahu jama'atun minal ansor, dan di sisi Rasulullah tuh ada kelompok dari orang Ansor. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, amma qararu ma'ir rajuli fa innahu yakhruju ma'uhu minal ikhlili wa huwa urukun yajri min zahrihi hatta yastaqirra qararuhu bil baidatil yusra. Itu. Nah, adapun tempat nih ya airnya laki-laki itu sperma laki-laki itu keluar ya, maka fa'inahu maka sungguhnya tuh air laki-laki itu yakhruju ma'uhu, yaitu keluar ya airnya tuh minal ikhlili ya, dari ya ujung ya zakar ya ikhlil, wa huwa urukun, yaitu ada urat ya jeri min zahrihi ya yang mengalir dari punggungnya tuh laki-laki, hatta yastaqirra, sehingga dia itu diam ya, takirra qararuhu, diam tuh air itu fil baidatil yusra, yaitu di biji ya yang sebelah kiri. Kan kita punya biji 2. Nah gitu ya. Nah itu dia mah adanya di biji yang sebelah kirinya. Kalau orang dikembiri kan nggak ada. Iya gitu. Nah kambing aja kembiri kan itu ya, nggak kawin kan ya, kembiri gitu ya. Nah tuh ya, nah itu adanya tuh di baidah ya, telur
Gitu ya, orang laki kan telur nih 2. Asyik punya telur 2. Nah, ya. Nah, tuh ya, wedok tuh ya. Nah, itu ya. Nah, yahruju tuh ya, medok yusra tuh ya sebelah kiri. Wa amma ma'ul mar'ati, adapun tuh air perempuan ya, sperma perempuan, fa inna ma'aha pitaraib, maka ya itu airnya tuh spermanya keluar dari taraib, dari nih ya rusuk. Gitu, mimbainir sulbiwat taraib kan gitu ya, gitu. Kalau kita kan dari tulang sulbi ya gitu ya, nah keluarnya nah gitu. Nah kalau orang perempuan dari taraib sini ya, nah dari apa ya, tulang rusuk, tulang iga gitu ya, itu ya. Hanya orang perempuan kalau diusapu-usapu iginya tenang asid. Namanya aja perempuan. Iya, yang senang diempu. Iya, perempuan kan diempu gitu. Ya, nang diempu gitu ya. Gitu ya. Ini lu sapu-sapu ya itu hanya situ. Ya, gitu ya. Nah, ya, iginya gitu ya, pinggangnya ditenang lah sih udah. Ya, anteng gitu ya. Nah, dia karena keluar dari situ tuh ya. Wa inna ma'aha pitaraib yataghalghalu, yaitu yang bercampur tagal-gal ya, masuk ya atau tercampur tuh. Nah gitu ya. Nah, la yazalu yadnu, senantiasa itu dia mendekat hatta tazuku ya asilataha ya, sehingga dia merasain tuh madunya, artinya merasain kelezatannya gitu ya. Jadi dari keluar tuh air spermanya tuh dari perempuan, dari taraib. Nah itu sehingga dia nanti terasa tuh gitu ya. Nah, wa amma maudiun nafasi papil qalbi. Ada Nabi kata tadi kan ditanya di mana tempat napas kita nih. Ya, tadi tempat air kita tuh diamnya di mana? Nah, ya. Jadi kalau laki-laki tuh, ya, tempat air kita tuh, sperma kita di ya buah zakar. Nah, ya kalau perempuan di tulang taraib rusuk. Nah, kalau napas kita tuh adanya di mana? Tadi kan ditanya tentang napas tuh. Aina istaqarra itu ya, napas. Nah, Nabi kata, kalau napas tuh gitu, ya. Gitu, amma maudiun nafasi fahiya papil qalbi, itu adanya di hati. Wal qalbu mu'allaqun bin niyati, ya, maka hati itu bergantungan dengan saraf. Itu niatnya apa, urat-urat kecil gitu ya, saraf dah gitu. Wan niyatu yaskil uruku, dan dari saraf itu ya, nah itu menyiram, artinya dimasuk ke urat-urat yang besar gitu ya, urat-urat yang besar gitu ya, dari situ. Fa iza halakal qalbu in qata'al uruku, kalau toh hati itu rusak maka putuslah ya urat-uratnya tuh ya, karena nggak mengalir kan ya, napas tuh nggak jalan gitu ya. Nah tuh ya, gitu tuh ya. Iya tuh ya. Jadi Nabi udah tahu ya masalah begini ya. Ya, ini tentang kejadian manusia tuh. Iya, itu ya. Hanya dikasih tahu sama Allah ya. Teman kalau yang waktu ditanya tentang ruh, yas'alunaka anir ruh ya, kulir ruhu min amri Rabbi itu ya. Kalau ditanya ruh tuh gimana, di mana ruh itu? Nah, Nabi enggak jawab kan? Itu ya min amri Rabbi ya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila ya, saya enggak jawab, itu urusan Allah ruh gitu ya. Nah ya, nah gitu Allah nanti yang ya itu ya jelasin doa Rabbi mama uti itu minal ini illa qalila, saya tidak diberikan ilmu kecuali dikit. Jadi Nabi ini tentang ya kan beda napas sama ruh kan itu ya. Kalau ini tanya napas kita nih dari mana ya, sumbernya tuh di mana tempat kita. Nah ini Nabi jelasin tuh dari ya hati, dari hati berhubungan kepada saraf, dari saraf nanti lari lagi ke ya uruk ya, kepada urat-urat besar tuh ya. Nah gitu ya. Nah disitunya rusak hati ya, berarti putuslah artinya uruknya itu. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda ya, laisa minal maziyyi ghuslun. Nabi kata kalau keluar mazi itu enggak mandi. Itu ya.
Jadi kalau mazi itu keluarnya ketika ya apa tuh syahwat meningkat, ya turun, nah keluarlah itu mazi najis gitu ya. Nah itu najis tuh ya, kena pakaian ya mesti dicuci ya, batal ya, wudhu kita batal ya kalau keluar mazi. Kalau keluar mani wudhu nggak batal, cuman wajib. Iya gitu ya, wudhunya nggak batal tapi wajib mandi kalau sperma. Kalau di sholat tegang, Ustaz. Iya. Ya, tegang itu kalau ada ingatan gitu. Iya. Gitu. Nah, itu kan biasanya kalau itu iya, kan kita biasa wajarnya dia pas ya, keluar ya. itu. Nah kalau kita merasa itu keluar ya batal. Begitu. Iya. Mungkin sholat itu selesai. Yang kagak, ngapain nungguin sholat emang udah batal. Oh gitu. Nah kan kita merasa kalau mau kita tegang ya kan turun. Nah kan kita berasa tuh, ya berasa kayak keluar. Iya. Gitu. Nah itu udah batal. Ya batal udah, jangan terusin sholat. Ya nggak ada artinya. Ya, nah kecuali sih kalau kita di depan kali barisan depan, ya gitu, antara ya gitu, antara bisa salam jalan keluar, ya, cuci gitu, nah ya baru sholat lagi, gitu, ya, atau kita jadi imam, jadi lagi jadi imam keingetan, gitu, nah lagi apa tahiyat 2 bareng, asyhadu alla ilaha illallah, ya, nah dinaik, ya, nah turun, ya, rahasia keluar nih, ya mazi kan gitu, ya, nah batal, tapi jangan dibatalin, kalau jadi imam, karena ya jamaah kan nggak tahu gitu batal, ya, jangan nggak tahu terusin aja sembahyang dah sampai habis selesai. Nah udah habis selesai, nah boleh dah kita lomanta salam kita permisi dah jalannya ada urusan. Gitu ya, gitu kalau jadi imam gitu ya, jangan dibatalin tengah-tengah repot orang batal semua, gitu terusin aja ya, karena nggak batal tuh si makmum, karena makmum nggak tahu nggak lihat gitu ya. Nah itu ya, jadi Rasulullah bilang kalau mazi itu ya nggak mandi ya, nah itu cuci aja gitu ya. Wafi riwayatin dalam riwayat lawi getasal tuminal mazi lakana asadda alaikum minal haidi. Kalau kamu mandi ya disebabkan mazi maka jadilah itu lebih berat daripada haid itu ya. Jadi keluar mazi mandi ya kan jadi berat ya. Itu orang perempuan aja haid mandinya nanti, iya kan udah selesai. Nah kalau kita keluar mandi, waduh ya repot itu ya. Nah gitu. Hanya Sayyidina Ali tuh waktu dia dibilang kuntu mazzaan, saya ini adalah orang yang sering keluar mazi. Fakta saya itu ya salah Rasulullah, maka saya malu untuk nanyain kepada Rasulullah. Karena apa? 5 qaumi ya ibnatihi, karena anaknya ada di Siti Fatimah, di malu nanyain kan gitu ya. Nah kemudian disuruh Mikdad ya, Pak Amar tu Mikdada an as'alahu ya, saya perintahkan Mikdad itu untuk nanya. Nah si Mikdad nanya, bina ya Rasulullah ada orang yang keluar mazi. Nah Nabi kata cuci ya, nggak mandi itu. Tuh kata Sayyidina Ali tuh rakyat sana ya, udah lebih dulu tuh ya dalam bab wudu gitu ya. Jadi ya, nah jadi supaya apa tuh mazi itu nggak wajib mandi ya, cuman najis ya gitu. Karena Sayyidina Ali itu bilang kuntu mazzaan, saya ini adalah orang yang sering keluar mazi gitu ya. Mau nanya sama Rasulullah nama mertua gitu ya, gitu ya gitu. Hanya apa Sayyidina Ali kagak berani mau kawin lagi gitu. Ada Rasulullah. Nah setelah Rasulullah meninggal, Siti Fatimah meninggal, nah dikawin lagi tuh gitu ya, karena udah nggak ada Rasulullah ya kan. Rasulullah meninggal ya 40 hari, Siti Fatimah meninggal kan gitu. Nah ya Sayyidina Ali ya, nah kawin lagi tuh gitu ya, sama perempuan lagi tuh ya. Nah dapat anaknya namanya Hasan Husin juga gitu ya. Jadi tuh Hasan Husin yang keturunan Rasulullah apa Hasan Husin turunan Sayyidina Ali gitu. Tuh jadi ributin dah sekarang kan gitu ya gitu. Nah kalau Hasan Husin yang anak bukannya dari Siti Fatimah itu kan Sayyidina Ali. Nah itu Sadatul Alawiyin ya, kedua Sayyidina Ali ya gitu. Nah kalau Sayyidina Hasan Husin yang ya dari Fatimah ya itu kan
Rasulullah itu karena memang anaknya sama juga namanya ya gitu, ada Hasan Husain dinamain ya, Zainab pada tuh ya, Sina Ali itu begitu dia nikah lagi perempuan namanya ya, orang Arab kan namanya begitu ya, sama Muhammad bin Muhammad tuh ya gitu, anaknya Muhammad, abahnya Muhammad, engkongnya Muhammad mana kan gitu ya. Nah itulah jadinya yang susah kan ya gitu, karena namanya sama. Kalau kita orang ini dibedain iya gitu, abahnya Muhammad, anaknya Ali dah gitu kan gitu ya, udah gitu ya. Nah, ya gitu ya. Jadi Nabi bilang tuh kalau yang namanya mazi itu nggak mandi gitu. Wafi riwayatin tuh ya, dalam riwayat kalau kamu mandi keluar mani maka itu lebih berat daripada haid. Wa qala syekhuna, berkata guru kami kata Wahab Sa'ron ini radhiyallahu an, walam yuballighna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayun min karahati istiqbalil kiblati halal jima'i. Kata guru kami nih ya, Wahab Sa'roni bilang enggak ada sampai berita hadis katanya kepada kami ya dari Rasulullah SAW tentang sesuatu ya gitu ya, fi karahati istiqbalil kiblat, kemakruhan menghadap kiblat halal jima'i ketika jima. Ya, jadi waktu jima tuh kan ada kan di sini kata nggak boleh ngadep kiblat, makro. Tapi ini kata ya gurunya Wahab Sa'roni bilang nggak ada hanya ya yang sampai kepada saya bilang kemakruhannya tuh gitu ya. Nah kalau buang air tuh boleh ya, memang ada hadisnya kan. La yastaqbilul kiblata wala yastadbiruha tuh ya, nggak boleh ya ngadep kiblat atau belakangin kiblat ya kalau buang air. Tapi kalau jima gitu ya, mungkin ulama ada yang mengkias gitu ya, tapi di sini kalau berdasarkan dalil nggak ada gitu ya. Nah paman wajada ya fi zalika syai'an fal yulhikhu hahuna, siapa yang dapetin tuh ada hadis tuh katanya tentang itu maka masukin dalam bab ini gitu, kalau memang tuh ada hadisnya. Wa zahiru syariah, zahirnya syariat itu katanya tashadu, itu membuktikan li adami karahatil istiqbal, yaitu enggak makruh menghadap kiblat fil jima'i pada jima ya gitu. Kalau jima tuh enggak makruh menghadap kiblat katanya. Kenapa? Li annahu ta'atun ma'murun bihi, karena jima itu ibadat ya yang diperintahin kan, disuruh kan ya, dalam Al-Qur'an disuruh kan ya gitu ya. Nah iza tatahartum kan gitu, apabila ya istri kamu udah suci fa'tu minha kan gitu, itu Allah suruh kan jima kan gitu. Uhilla lakum lailatas syamil rafasu ila nisaikum ya, dibolehin malam ya puasa Ramadan boleh jima. Jadi kan perintah jima kan ada ya, ini dikatakan ibadat itu ya, ya kita jima itu kan ini dalam hadis Nabi kata wa fi bud'i ahadukum shadaqah gitu ya gitu. Jimanya kamu pada istri kamu itu adalah sedekah gitu ya gitu. Ini sahabat kata ya Rasulullah emang itu sedekah. Lah iya, nah bagaimana kamu ngerjainnya? Kalau ngerjain ya pada yang halal jadi sedekah, tapi kalau yang haram ya sedekah juga kali. Itu. Nah kalau kamu istri kita kan sedekah gitu ya. Nah kalau yang bukan istri kita ya sedekah juga dah. Gitu tuh ya. Gitu ya. Sedekah pibud adukum tuh gitu. Hanya disuruhin sama Rasulullah tuh tasabub. Ya kita niatnya buat apa? Sedekah. Itu kan sedekah sir itu. Ya, sedekah sir enggak? Ih, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu sih. Itu sedekah sir yang paling sir. Iya, kagak ada gitu kali pakai gitu. Iya, itu sedekah sir yang paling sir itulah. Yang gitu. Lo nggak ada yang tahu. Kagak kan? Memang kita berdua doang kan? Itu. Ya yang namanya sedekah sir gitu. Ya. Itu dua tuh ya, itu sudah kata yang paling sir gitu ya, itu ya, hanya pahala ya bukan apa gitu ya, gitu jangan dikata apa tuh ya perbuatan gitu. Hanya dalam riwayat tuh ada di satu kitab tuh orang dapetin tuh Lailatul Qadar dia lagi ada di atas kita kan kotor lah kan ibadat yang ibadat kan ya hilang ya lagi ibadat ya nggak ibadat itu ya.
Gitu kan. Nah gitu, nikah sunat kan. Ya, nah, ibadat itu ya. Ini jangan apa ya, jangan dikata gitu. Ini sini ulama dia bilang kagak ada ya kemakruhan. Kenapa ibadat? Nah, kalau buang air itu namanya kan bukan ibadat. Itu ya, nggak termasuk ibadat. Jadi nggak kasih. Jangan ngadepin kiblat, jangan belakangin kiblat. Nah, tapi kalau yang namanya jima itu karena ibadat ya, jadi nggak ada tuh katanya gitu. Itu wa innaha ta'atun ma'muratun biha. Itu ibadat yang diperintahkan. Juga Rasulullah kerjain ya, kan gitu ya. Allah juga perintahin ibadat gitu ya kita ya. Nah ya ini carilah buat ibadat sedekah sir ya, kita makan sop buntut, makan sate gitu sit lo. Nah gitu buat apaan nih? Mau sedekah. Gitu gitu mau sedekah. Iya mau sedekah ya, makan sop buntut, makan sate ya, apa macam-macam dah tuh yang buat ya, jadi semangat. Nah, ya, niatnya apa? Bukannya buat tapakuh, buat bangga-bangga, bukan. Ya, jangan kita lihat bangga-bangga. Kita makan-makan yang yang bergizi, yang begitu tuh, ya, yang banyak hormon apa semua. Niatnya buat apa? Buat sedekah. Ya, lagi orang perempuan yang girang kan? Hah? Yang girang kan? Ya, kita sedekahin itu. Ya, nah dia juga kita kasih juga biar disedekah juga kan enak ya. Semangat. Iya, gitu ya. Jangan dicemberut gitu. Ya, gini buruk kan jadi kesel kan gitu. Nah, ya, dekat tuh ya, ada hadisnya gitu ya. Nah, gitu tuh ya. Ma'urum dia hatta ya kasful farji fihi ya, sehingga buka tuh kemaluan juga di situ nggak dilarang kan. Iya, nah orang mau mak masih pakai kain, celananya nggak dibuka sih. Ya kan buka ya, nah, sehingga buka karan. Papihi farqa khurujil bauli wal ghaid. Nah, pada sini nih, pada masalah ini katanya beda dengan keluarnya tuh kencing ya, baul tuh ya, dan ghaid buang air besar tuh. Nah, itu beda. Nah, kalau itu kan ya, itu bukannya ibadat itu ya, itu bukannya membabil apa tuh ya, membabil amal, itu membabil tarki gitu ya. Nah, karena membuang tuh itu ya. Nah, jadi nggak apa tuh, nggak masuk bilangan ibadat gitu ya. Nah, bisa dia Pak Ta'amal wallahu alam gitu ya. Paslon fi para idil gusli wa sunanihi ya gitu. Ini pasal menjelaskan tentang wajibnya rukun mandi dan sunat-sunatnya. Ya itu ya. Tadi udah tuh ya, masalahnya udah tahu penyebab ya mandi itu. Ya itulah tadi kan nih masalahnya. Nah, sekarang mandinya nih ya biar tahu gitu. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya tahta kulli sya'ratin janabatun. Pagatasilu sya'ra watkul basyara gitu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bilang tahta kulli sya'ratin janabatun, di bawah setiap rambut itu bisa jadi punya ada junub ya, kalau kita nggak mandinya nih nggak bersih ya, nggak sampai air ya, nggak rata itu ya, kita kan cak-cak aja di bawah kita, sampai lagi rambutnya yang tebal kan. Nah gitu, nah itu jadi junub gitunya. Nah, apa kata silu sya'ra? Nabi kata basuh tuh di punya rambut. Watkul basara, awas hati-hati kamu dengan kulit. Ya, gitu. Jadi kulit gitu tuh yang ada rambutnya, jangan rambutnya doang basah. Ya, kalau rambutnya doang basah kan bisa gini-giniin kan. Nah, kan nggak masuk ke kulit sini. Nah, ini kulit berarti kalau belum kena air berarti masih junub. Ya, masih ada ya, junub tuh, ya, gitu. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu man taraka maudi asaratin min janabatin lam yaghsilha fa'ala bihi kaza wa kaza finnari ya gitu, atau fu'ila bihi kaza wa kaza finnari. Siapa orang yang meninggalkan satu tempat rambut aja, artinya satu lembar rambut tuh nggak kebasah tuh daripada
ya janabah junubnya tuh min janabatin 1 lembar rambut tuh ya dia nggak mandiin ya. Nah itu lam yaghsil hatu nggak dimandiinnya rambut itu. Fu'ila bihi kaza wa kaza, dia bakal diperbuat tuh sama Allah nanti anu finari di neraka ya dengan sebab 1 lembar rambut tuh ya. Kalau kita punya junub jangan cukur pala itu ya, jangan cukur gunting kuku gitu, bahkan ngeluarin darah aja tuh Imam Ghazali bilang nggak boleh ya. Habis itu punya junub nih transfusi ya cuci darah jangan itu ya. Nah jangan, nggak boleh karena darah kita masih junub. Nah dari keluarin itu di hari kiamat tuh dituntut kita ya, minta dimandiin. Kalau nggak dimandiin tadi ntar dimandiin di neraka ya. Ini hati-hati gitu. Nah kalau rambut tuh yang rontok sendiri ya biarin nggak apa-apa ya. Ini nggak boleh yang kita kerjain nih ya kan. Kalau baju kan ada orang perempuan atau kita kan rambutnya panjang gitu ya, ditidur ya habis junub. Nah kemudian di bantalnya tuh ada ya rambut ya gitu ya. Nah itu ya boleh juga nggak diikut sertain dalam itu ya. Tapi ada juga yang ada kalau memang kita tidur karena kita nggak tahu kan nih garuk-garuk ya gitu, garuk-garuk nah rambutnya rontok. Nah itu kalau bisa ambil. Tapi kalau kita dalam keadaan melek tuh ya, nah gitu rontok nggak apa-apa ya, nggak apa-apa gitu ya tuh ya, yang gitu ya. Jadi hati-hati nih, ini kerjaan kita tiap hari kan gitu ya, awas hati-hati ya. Nah ya, jadi penyebabnya tadi junub itu dah tadi dah tuh ya. Nah sekarang mandinya ya biar benar gitu ya kan gitu, karena orang bisa junub itu karena jima atau karena ngimpi kan. Nah gitu ya. Nah tuh ya, jadi biar bener nih mandinya gitu, jangan asal ya mandi aja gitu. Nah wa qala Aliun radhiyallahu an, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an, pamin sama ya ada itu ra'si ya qalaha salasa marratin ya. Nah dari kata Sayyidina Ali, dari dasar ini hadis tuh tadi kalau ada 1 lembar rambut aja enggak, nanti dia bakal diperbuat sama Allah di neraka. Nah kata Sayyidina Ali, summa ya pamin sama dari ini ada itu raksi, maka saya selalu ya nah ya iadah tuh ya, selalu ulang-ulang, artinya selalu perhatiin dah ya rambutnya tuh gitu ya. Nah qalaha salasan ya, yang dia katakan tuh ya qalaha salasu marratin ya, dibilangnya tuh sampai 3 kali gitu ya gitu. Nah gitu ya. Pakana Aliun radhiyallahu anhu yujzi sa'ruhu ba'da zalika ya. Nah, adalah Sayyidina Ali radhiyallahu taala ya, radhiyallahu anhu yujzi sya'rahu ba'da zalika, dia tuh potong rambutnya sesudah itu. Artinya kalau udah mandi ya, udah mandi baru dia potong rambutnya. Jadi kalau masih janabah nggak boleh kan gitu ya. Nah, gitu ya. Yujzi itu ya, gitu. Ya. Wa kana Abu Ayyub radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Abu Ayyub radhiyallahu an bilang, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, yas'aluhu an khibrin an khabaris samai ya, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang berita-berita di langit. Panazara ilaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi lihat kepada orang itu, paroa azparahu tiwalan, maka Nabi lihat dipunya kukunya tuh panjang-panjang tuh orang itu ya, panjang ya. Faqala ya, kata Rasulullah, yas'alu ahadukum an khabaris sama ya, telah bertanya salah kamu tuh tentang berita-berita langit. Fa'azparuhu ka'azparit tayri, maka saya lihat kukunya seperti kuku burung panjang tuh. Nah ya jema'u fi hal janabah, terhimpun tuh di kukunya junub artinya. Karena kalau kuku kita panjang kan ada kemungkinan nggak kena air kan. Nah ya itu. Nah kalau nggak masuk air ya berarti kan belum dimandiin itu ya. Hanya Rasulullah nggak kasih miara kuku
Ya, Rasulullah suruhnya kan setiap seminggu sekali potong. Kalau seminggu kali belum panjang, ya 2 minggu atau berapa 40 hari, nah itu potong. Karena jangan sampai nih di bawah ya kuku kita ini nggak kena air. Apalagi kalau kuku panjang, sering kena sabun kan kalis. Ya di bawah. Itu kalau kita wudhu nggak masuk. Apalagi mandi. Ya, itu mandi cuma asal gusak-gusak aja nih, nggak masuk. Nah, junub jadinya. Tuh yang Rasulullah tuh lihat tuh kukunya panjang-panjang katanya gitu ya. Gitu. Ini jangan ya, makruh tuh ya miara kuku gitu. Karena Rasulullah tuh anjurin ya. Nah, gitu potong kuku. Ya, bahkan dalam satu tafsir bilang mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu ya, itu ada yang menafsirkan tuh mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhan kamu meninggalkan engkau ya Muhammad ya wa ma qala, karena ada pada kamu itu orang yang enggak pokok potong kuku. Tuh ya, wa ma qala tuh qala ya. Ya, qala yakli itu ya. Nah, itu potong ya, nggak potong kuku. Ada orang yang nggak potong kuku tuh jadi Allah turun lambat turunin ya wahyu malaikat itu ya. Itu yang penafsiran seperti itu ya. Nah gitu ya, hanya nggak dikasih lah ya, jangan dah ya, jangan merah kuku dah ya, repot gitu ya. Apalagi ya masalah junub nih gitu, karena nih ya nanti masalah junub itu yang mula-mula kita ditanya tuh di depan jembatan Shiratul Mustaqim, pos pertama masalah ini nih ya, masalah mandi ya, mula-mula tuh belum yang lain tuh depannya kan. Nanti di jembatan Shiratul Mustaqim ada 7 pos pertanyaan. Yang mula-mula nih ditanya nih masalah mandi kita bener enggak. Kalau mandi nggak bener ya berarti urusan semua udah iya. Kalau mandinya nggak bener, sembayangnya gimana? Enggak sah. Dibaca Quran ya haram, megang Quran haram, diam di masjid haram kan? Tuh ya kan udah banyak tuh merembet. Ini ditanya tuh mula-mula tuh ya, itu pos pertama tuh. Nah baru nanti udah nih beres, nah baru masuk pos kedua, baru masalah sholat itu ya. Ini hati-hati gitu masalah mandi nih, jangan dikatakannya sepele kan ya gitu. Nah bagaimana tuh orang yang ada tatonya ya gitu ya. Nah itu urusan dia dah, biarin dah ya gitu ya, dengan itu ya mandi tato jangan ya, sesuatu tuh yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit itu nggak sah mandi ya. Apalagi kita bikin tuh tato ya itu ya, nah itu ya. Nah ya udah Allah laknat ya bikinnya anatur ya gitu ya, alwasimah wal mausumah. Allah laknat yang bikin tato dan juga yang ditatoin, itu udah dilaknat sama Allah. Nah bagaimana tuh ibadatnya ke sono ya gitu ya. Nah ya, hanya kita nih jagalah yang begitu tuh ya, diutamakan nih ya. Jadi masalah mandi ini diutamakan ya, kita berhati-hati dah ya, biar bersih benar, biar sampai tuh air gitu ya. Tuh Rasulullah tuh lihat orang tuh ya kukunya panjang aja tuh ya, itulah ya Rasulullah kata tuh di situ kumpul katanya junubnya tuh janabahnya gitu. Wal tapata, maka orang itu nengok kepada Nabi ngeliatin tuh ya. Jadi lihat tuh, Nabi lihat kukunya panjang, Nabi kata tuh di kukunya kumpul janabah, dia nengok ya Rasulullah tuh. Wa kana Sauban radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Sauban radhiyallahu an yaqulu su'ila Rasulullah sallallahu anil ghusli, ditanya Rasulullah sallallahu tentang mandi minal janabati, mandi junub. Faqala, kata Rasulullah, ammar rajulu fayanshuru ra'sahu fayagsiluhu hatta yablugha usulas sa'ri. Adapun orang laki-laki hendaklah diinsar. Insar itu artinya di apa tuh rambutnya ya rusak-rusak dah kita ya, dipecah-pecahin gitu ya. Nah gitu ya, ra'sahu tuh palanya. Nah paya kesiluhu, maka dia siramin dimandiin ya gitu, hatta ya beluga usul lasari, sampai pongkol rambut ya. Jadi kalau kita orang laki-laki guyak-guyak gitu dah. Wa amal mar'atu, adapun orang perempuan
fala alaiha, maka tidak ada kewajiban baginya Allah tanfaddo, ya itu untuk membuka dia punya ya kundinya atau cocangnya tuh ya lita geripa ala ra'sihi, supaya dia dapat ya menyiramin kepada kepalanya salasa ghurafatin takfiha, ya lita geropa ndaklah dia tuh menyiramin di kepalanya 3 kali siraman, ya cukup buat orang perempuan. Jadi kalau ada cocang ada gitu, ini cocang yang apa ya, nah apa tuh yang enggak rapat ya rambutnya gitu ya, orang dulu kan pada nyocang rambut itu ya, yang rambutnya panjang-panjang dicocangin gitu. Nah kalau cocangnya kecil-kecil tuh, nah itu mesti buka karena nggak masuk air gitu. Ini kan dulu kan memang sekedar cocang itu aja dah ya, supaya jangan ribet gitu ya. Nah itu cukup siramin katanya, jadi gitu ya. Nah waqalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kuntu agtasilu ya ana wan nabiyyu min ina'in wahidin, kami dulu mandi bersama saya dan Nabi satu bejana, nagrifu anhu jami'an, kami sama-sama mengambil air. Gharafa tuh ya menyendok air katanya. Wa kanat taqulu, dan adalah Siti Aisyah bilang, ma taharallahu man bala fi maghsalihi, ya tidaklah Allah sucikan tuh air orang yang kencing di tempat mandinya gitu. Summa tatahhara minhu, kemudian dia mandi di situ, dibersuci ya. Jadi kalau di tempat mandi ya kita mandi jangan dikencingin, airnya kan jadi apa, najis, mutanajis gitu ya itu. Nah kalau mandi bareng nggak apa-apa, umpama dalam satu bak gitu gede, nah bareng tuh laki perempuan kita berdua, jadi kita mandi nggak apa-apa di situ ya itu, nggak apa, nggak mustakmal ya, itu masuk bareng tuh gitu, silem dah bareng kan gitu. Nah ya jadi gitu ya, nah artinya nah lagi berjamian. Nah ya, wa kana Rasulullah SAW iza ketasala minal janabati, adalah Rasulullah SAW apabila dia mandi junub, bada'a, Nabi mulai faqasala yadaihi, maka Nabi basuh muka tangannya, qabla idkhalihima al ina'a, sebelum Nabi masukin kedua tangannya ke bejana. Summa ghasala farjahu, kemudian cuci paradnya, wa masa biyadihi, dan kemudian Nabi usap dengan tangannya alal khaiti ke tembok, wa awil ardi atau ke tanah. Summa yatawaddau, kemudian Nabi wudu, kama yatawaddau li shalat, sebagaimana Nabi wudunya untuk salat. Jadi Nabi apabila dia mandi tuh, nah cuci tangan dulu ya, cuci tangan, nah baru masukin tangannya ke air, karena kalau kita tangan kita ya lalu dicuci masukin itu ada kemungkinan tangan kita najis kan, nah air jadi mutanajis. Nah kalau udah dicuci kan enggak kan, bersih. Nah baru Nabi cuci tuh ya paradnya, dan setelah itu Nabi gosoknya itu ya ke tembok gitu ya, nah, atau ke tanah jadi supaya kering nih. Nah gitu, nah baru Nabi ya basuh yang lainnya tuh gitu ya, nah gitu ya. Nah tuh ya, jauh membaca ala haid wal ardil ardi, cuma ya tawadda, kemudian Nabi wudhu karena sholat. Summa adakhala asabi'ahu fil ma'i, kemudian Nabi masukin ya tangan jari-jarinya ke air, fatakhallala biha usula sa'rihi, maka Nabi menyelat-nyelatkan dasar ya rambutnya nih, pokok rambutnya, hatta iza zanna annahu qad arwa basaratuhu ya, apabila Nabi menyangka udah rata tuh ya, udah arwa merata ya kulit-kulitnya tuh, subba ala ra'sihi salasa ghurafin biyadihi, Nabi tuangin tuh air di kepalanya 3 sendok gitu ya, baru jadi gosok-gosok dulu ya. Nah kan jadi kan rambut gini kok ya, soalnya Nabi kan rambutnya sama segini ya gitu, gantung ya di bawah ya kupingnya nih. Nabi itu rambutnya panjang segini tapi nggak ngentuk pundak ya, karena makro ya, gitu kan boleh begitu ya, gitu panjang itu sunnah Nabi ya, bukannya botak apa pendek begini gitu ya, itu nah itu ya istri Rasulullah kan segitu juga pada
ya sama gitu ya. Nah ya nggak cukur begini pendeknya enggak gitu ya. Nah semua gitu pada. Jadi kan Nabi usak-usak dulu tuh rambutnya, udah gitu kan pada renggang. Nah baru ambilin 3 sendok, ya, rata kan gitu ya. Nah gitu ya. Summa apa dolma ya aljildahu, kemudian Nabi nuangin tuh air itu ke kulitnya semua. Summa ghasala rijlaihi, kemudian Nabi basuh kakinya, 2 kakinya gitu. Wapi riwayatin, dalam riwayat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul azza allazi bihi qabla wudu. Dalam riwayat Rasulullah SAW mencuci itu najis. Azza di sini najis ya, kotoran. Allazi bihi, yang ada padanya tuh dirinya qabla wudu, sebelum wudu. Fayusi bulma ala azza, maka Nabi siramin tuh ya air ke ya kotorannya biyaminihi, dengan tangan kanan. Waya kesilu anhu bisimalihi, dan Nabi cuci tuh ya kotoran itu dengan tangan kiri. Hatta iza faragha min zalika, sehingga selesai itu Nabi mencucinya, subba ala ra'sihi, Nabi tuangin ya di atas kepalanya. Wapi riwayatin, dalam riwayat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW iza getasala minal janabati, apabila Nabi mandi dari junub, akhaza bikafihil ma'a, Nabi ambil dengan telapak tangannya itu air, baya beda'u bisyikira sihil aiman, maka Nabi mulain siramin dari kepala bagian kanan gitu ya. Summal aisar, kemudian yang kiri. Summa akhaza, kemudian ambil air lagi, wikapaihi, dengan 2 telapak tangannya, ma'an faqala, maka Nabi bilang bihima, dengan 2 telapak air, 2 telapak ini, ala ra'sihi, di atas kepalanya, salasan, yaitu 3 kali ambil pakai tuh ya. Nah tuh ya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu zakta salah ya do'ul ma'afi ya. Nadoha ya. Adalah Ibnu Umar apabila dia mandi, nadohal ma'fi ainaihi ya. Sayyidina Umar tuh mempercikkan air di kedua matanya. Wa adkhala usba'ahu fi suratihi, dan saya Ibnu Umar ya masukin tuh ya jari-jarinya ke pusernya. Kan puser kita kan ngantong tuh. Nah, supaya jangan sampai nggak masuk air ya puser kita. Nah, kecuali kalau puser yang bodong. Nah ya kalau yang nggak bodong kan ngantong tuh. Nah itu biasanya nggak masuk air kan. Ya apalagi kita mandinya air dikit kan gitu ya. Ada apa Ibnu Umar ya masukin jarinya tuh supaya kena air tuh kita ya. Nah gitu ya, fi suratihi. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha taqulu, dan adalah Siti Aisyah radhiyallahu an bilang, kunna nafidu ala ru'usina khamsan min ajlid dopiri. Kata Siti Aisyah ya, dulu kami nuangkan tuh air di atas kepala kami 5 kali, min ajlid dopiri, karena ada cocang ya, dopir ya, doparo ya. Nah itu ada cocangnya, rambutnya diketik-ketik itu. Wa kana Ali radhiyallahu an yaqulu, dan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an bilang, iza kharaja minal insani syai'un ba'dal ghusli fa in kana bala qablal ghusli tawaddoa wa illa a'adal ghuslu ya, a'adal ghusnya gitu. Kata Sayyidina Ali nih, apabila keluar dari seseorang sesuatu sesudah dimandi ya, begitu kita udah mandi keluar tuh, berasa keluar kan. Nah sekarang keluarnya itu mandi lagi apa kagak? Kata Sinali fa'in kana ya, fa'in kana bala qablal ghusli, kalau dia kencing sebelumnya dia mandi ya, tawaddoa, maka wudu aja, mandinya enggak diulang ya, karena kita kan kalau umpama habis cima, habis keluar sperma kan gitu ya, ya mungkin kan masih ada nyangkut nah gitu. Nah kalau kita kencing kan udah keluar sebelum mandi. Nah tapi ya kan gitu enggak gitu kan, kita mandi dulu udah ya sebelah gitu. Nah kita mandi, begitu kita habis mandi keluar kan ada berasa keluar kan. Nah kalau tuh sebelumnya kita mandi kita kencing, itu berarti enggak ulang mandi, cukup dengan wudu aja karena wudunya batal kan itu. Nah kalau enggak kencing gitu, kalau enggak kencing dulu, nah itu wa illa a'adal ghusla ya, kalau enggak dia harus ulang mandinya, karena keluarnya itu nanti yang keluar sperma kan gitu, keluar lagi gitu ya, tulang gitu ya. Oh ya, kalau kita udah kencing kan berarti udah tiris tuh
ya udah nggak keluar nggak ini ya. Nah ya, nah tuh kata Sayyidina Ali gitu. Nah ini yang dipakai pada Imam Syafi'i ini, kita juga Imam Syafi'i macam begitu. Ya Imam Syafi'i itu gitu ya. Jadi kalau kita habis mandi tuh keluar suatu, nah ya kita kencing apa kagak gitu. Kalau kencing duluan tuh baru mandi, nah itu enggak. Kalau ya batal wudu aja. Tapi kalau kita enggak kencing, mandi aja keluar itu wajib ngulang mandi gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatrukul madmadata wal intisaka fi aksari igtisalihi ya iktisalatihi adalah Rasulullah SAW tidak meninggalkan madmadah berkumur wal intisak masukin air ke hidung fi aksari iktisalihi kebanyakan mandinya Rasulullah begitu. Jadi kumur masukin air ke hidung gitu ya. Wa kana yaghsilu yadahu salasan. Nabi membasuh tangannya 3 kali, summa yufidu yadihil yamin yumna. Kemudian Nabi menuangin air dengan ke tangan kanannya dengan tangannya itu yang kanan kemudian kepada tangan yang kiri 3 kali. Au marota ini atau 2 kali. Waya kesilu parjahu maka Nabi baru cuci di punya paradnya. Wama asobahu dan apa yang kena dah. Summa yatamad madu salasan kemudian Nabi berkumur 3 kali wastan sakat salasan masukin air ke hidung 3 kali waya kesilu wajahahu salasan Nabi basuh mukanya 3 kali summa yufidu ala ra'sihi salasan Nabi ya tuangin kepalanya 3 kali summa yusabu alal ma'i kemudian Nabi siramin air keseluruhannya gitu ya. Nah gitu ya itu cara mandinya Nabi nih gitu ya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha wa kunna iza asaba ihdahunnal janabah ya kami apabila terjadi pada salah kami ini ya junub akhadtu bi yadaiha salasan ya saya pegang tuh ya gitu bi yadaiha dengan 2 tangannya akhadtu ya enggak akhazat ya bi yadiha salasan ya maka dia pegang tuh tangannya 3 kali ya wa qara'sihi di atas kepalanya wadalak tu ra'saha ya nah biyadiha dan dia gosok-gosok dong wadalakat ra'suha ya nah muannas ya wadalakat ra'suha dan dia gosok-gosok kepalanya biyadiha dengan tangannya sumata khuzu biyadiha ala syakihil aiman kemudian diambil air dengan tangannya itu Siti Aisyah ada bagian yang kanan wa biyadihal ukhra dengan tangan yang lainnya ala syakihil aisar bagian yang kiri gitu itu ya. Qalat Maimunah radhiyallahu anha berkata Siti Maimunah ya istri Nabi wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallam iza tawadda min ghuslil janabati apabila dia wudu dari ya junub summa ya ghasala sa'ira badanihi kemudian Nabi membasuh seluruh badannya wala yu'idu ghuslu ya wudu'a Nabi enggak ulang untuk membasuh anggota wuduknya jadi habis mandi enggak perlu wuduk lagi cukup gitu ya karena kalau hadas besar bisa ngangkat hadas kecil gitu ya enggak perlu tuh gitu ya nah gitu ya enggak perlu ngulang ya mandinya tuh gitu ya nah wa kana Rasulullah sallam ila tawadda'a lil ghusli taratan yaghsilu qadamai adalah Rasulullah apabila dia wudu ya membasuh ya gitu dia basuh tuh suatu waktu kakinya 2 kakinya qabla ghusli jasadihi sebelum membasuh ya seluruh badannya wata rotan yuakhiruhuma sewaktu-waktu Nabi belakangin tuh basuh kaki gitu ya. Fa iza apa dolma ala jasadihi apabila Nabi nuangin air pada jasadnya tanah ya maka dia menyingkir supaya kesilu qadamaihi ya maka Nabi menyuci 2 kakinya. Faqala Ibrahim an-Nakhai berkata Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu an wa kanu la yarawna mereka tidak berpendapat ibitafriqil ghusli ba'san yaitu dengan memisah-misahkan ya basuhan sama sekali
ya gitu la yarawna tuh ya tidak berpendapat untuk memisahkan ya artinya ya boleh pisah-pisahin tuh gitu ya basuh ya mana duluan kita basuh mau ke atas dulu mau bawah dulu ya boleh gitu atau juga ya mandinya sepotong dulu ntar baru terusin gitu ya boleh gitu ya. Nah qalat Aisyah berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallam adalah Rasulullah sallam idza faraga minal ghusli apabila selesai dari mandi ana walahu al mindil saya bersama Nabi itu ada mindil ada sapu tangan ya anduk dah ya gitu ya baksan tuh ya mindil fayaruddahu wa ya ala yan fadul ma ala jasadihi maka ya Nabi itu fayarudduhu Nabi ya menolaknya dan dijadikan dia mengkipratkan air menyiramin air dari jasadnya. Jadi kata Siti Aisyah saya kalau mandi itu saya selalu ada apa handuk tuh gitu mindil ya sapu tangan ya buat gosok. Nah Nabi Siti Aisyah kasih Nabi tolak katanya gitu. Pada karazalika li Ibrahim anakhi maka ya disebutkan orang yang demikian itu kepada Ibrahim anakhi faqala kata Ibrahim anakhi kanu la yarawna bil mindil baksan mereka dulu memandang dengan sapu tangan itu enggak apa-apa gitu ya karena gosok tuh ya dibilang boleh tapi kan belakangannya dikatakan makruh tuh ya walakin kanu yakrahunahu lil adati karena mereka tuh memakruhkannya karena kebiasaan artinya gitu. Wasu'ila Umar radhiyallahu an ghusli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ditanya orang ya Sayyidina Umar radhiyallahu an tentang mandinya Rasulullah faqala jawab si Umar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuparrigu ala yadihil yumna Nabi menuangkan ya ke tangan yang kanan maratain 2 kali au salasan 3 kali summa yudkhilu yadul yumna fil ina kemudian Nabi masukin tangan kanannya ke bejana bayusibu biha ala warjihi maka Nabi basuh ya tuangin tuh air dengan ke paratnya waya dihil yusra dan ke tangan yang kiri ya ala parjihi sedangkan tangan kirinya tuh di paratnya tuh Nabi waya kesilu maha hunalika maka dia basuhlah di sana hatta yunkihi sehingga bersihnya yunkiyahu summa yadaul yusra kemudian Nabi meletakkan tangan kirinya alat turab yaitu di tanah insya'a kalau mau summa yusabu ala yadil yusra kemudian Nabi dia tuangin lagi tangan kirinya hatta yunkiha sehingga bersih summa ya kesilu yadaihi salasan kemudian Nabi basuh tangannya 3 kali wayastansiku wayatamad madu waya kesilu wajahahu wazira'aihi salasan Nabi membasuh ya kedua tangannya 3 kali dan berkumur masukin air ke hidung dan membasuh muka dan 2 ya lengannya gitu 3 kali hatta iza balagha ya ra'suhu lam yamsahu naka sampai kepala Nabi tidak mengusapnya wa upriqa alaihil ma Nabi tuangin air gitu ya jadi awalnya tuh ya udah Nabi di akhir baru Nabi tuangin dari kepala tuh sampai ke bawah air gitu ya. Nah, maha kadzaka ghuslu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah ya. Nah, mandinya Rasulullah sallam ya gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murun nisa bi ghamrid dabair ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan orang perempuan itu dengan membasahi ya cocang-cocangnya itu fi kulli maratin min ghusli ra'si dari membasuh kepala ya disuruh tuh ya dopairnya tuh cocangannya dia basahin. Waqala Ubaid bin Umair berkata Ubaid bin Umair balagha ya gitu Aisyah anna Abdullah bin Umair ya'murun nisa sampai berita kepada Siti Aisyah bahwa Abdullah bin Umair perintahkan perempuan izak tasalna apabila mereka mandi ayan qadna ru'usahunna hendak lama ya membukanya tuh ya dipunya rambut kepalanya
Qalat kata Siti Aisyah wa ajaba libni Umar, ya sangat ya apa ya apa tuh ya sangat heran, sangat kagum tuh kepada Ibnu Umar. Apala ya'muruhunna ayyahlikunna ru'usahum, apakah ya dia tidak merintahkan tuh perempuan-perempuan itu untuk mencukur kepalanya, rambutnya. Laqad kuntu agtasilu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya saya mandi dan nabi min ina'in wahidin, dari satu bejana, wa ma azidu ala an upriga ala ra'si salasa ifragat, tidak lebih ya saya menuangin di atas kepala saya itu 3 kali siraman tuh. Walakin kana ya'muruni ya winab disa'ri fi ghusli minal khaidi, akan tetapi Rasulullah perintahkan saya untuk membuka cocang rambut saya ya pada mandi head. Kalau mandi head disuruh buka menabi, kalau mandi junub enggak gitu. Wajah ya telah datang waqad ya sakifa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu, ya sungguhnya datang satu ya rombongan kepada Rasulullah, sakif ya satu kelompok pada Rasulullah, faqalu mereka bilang ya Rasulullah inna ardana arda baridah, ya Rasulullah sungguhnya tanah kami tanah yang dingin, artinya kampung kami ini kampung dingin gitu. Pakai apa bil ghusli, bagaimana mandi ya di puncak gitu ya. Nah kan dingin, gimana ya Rasul kalau mandi? Wah, faqala Rasulullah salam, maka kata Rasulullah ama ana fa'afrugu ala ra'si salasan, adapun saya nih mandi saya siramin kepala saya teman 3 kali katanya. Wa asara biyadihi kiltaihima, nah Nabi mengisyaratkan dengan kedua tangannya gitu ya, itu cauk 3 kali gitu ya. Nah itu ya, jadi kalau terlalu dingin ya airnya dikit aja, jangan banyak-banyak gitu. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma iza getasala minal janabati, apabila dimandi junub yufrigu yadahul yumna, disiramin tuh tangan kanannya ala yadil yusra, pada pakai tangan kiri sab'amaratin 7 kali. Wayakulu, dan dia bilang hakaza kana Rasulullah SAW yaf'alu, beginilah ya dulu Rasulullah kerjakannya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu bilang ya mani ketarafa min ma'in, siapa orang yang ya mengambil menyendok ya air min ma'in, mengingat air wa huwa junubun, sedangkan dia punya junub, fama baqiya minhu fa huwa najisun, maka yang lebihnya itu menjadi najis, kata Ibnu Umar nih ya. Jadi kalau tangan kita nih kita punya junub ya, nah kan kita nggak belum cuci, kita ambil tuh air, kita sendok ya tangan kita masukin, nah itu air jadi najis ya, artinya air jadi ya mustakmal ya, nggak bisa dipakai, najis gitu. Ini menurut ya Ibnu Umar gitu ya. Nah gitu ya, wataqad damal hadis fi babit toharah, la terdaru bab ya hadis ini di dalam bab toharah. Sajalah ya. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha ya. Ini ya tentang wajib mandi dan sunat-sunatnya nih, ulun ya gitu. Allah. Hah? Boleh dong. Kalau ngapa? Hujannya besar berarti. Mandi? Ya boleh banget. Kalau kecil? Ya, kalau yang penting kan basah. Ya, gerimis dah gitu. Iya, gerimis. Nah, kita mandi dah tuh, mandi junub. Yang penting kan basah di badan kita tuh, ngalir air enggak? Enggak, saya kan Rasul kan satu bejana, satu yang di. Oh, yang di satu bejana gitu. Iya. Nah, ya kalau satu bejana enggak apa-apa. Kalau muat. Iya, maksud saya kalau 20 kalau lebih 20 boleh, kalau. Ya boleh kan masuknya nanti gituan apa? Ya. Kan Rasul kan bisikan dulu. Iya, hanya masuknya ke bejana itu jangan sebelum jalan niat dulu. Yang seorang kan masuk nih. Nah, jadi jangan niat, dan niatnya bareng. Iya, lagi mau nyilem. Iya. Begitu. Ya umpama kolam dah. Jangan gitu, kolam nih umpama ya panjangnya
Ya, apa tuh? Ya, kan kalau kolam persegi kan 60-60. Ya, dilebihin dah dikit 70 dah. Ya, entah panjangnya atau lebarnya 70. Nah, kan ada masuk air tuh. Nah, masuk di situ. Ya, sesudah cuci gitunya dulu kan. Ya, najisnya cuci, nah masuk situ. Nah, ya masuk kedua. Nah, ntar dari situ, nah, kalem ya, pegangan. Ya, gitu ayo niat bareng. Ya, nawaitul fardal husli. Ya, nyilem mudah. Ya, tangan selesai kan udah puasa semua. Gitu, ya. Dua-duanya selesai. Kalau gantian akhirnya mustakmal. Gitu, ya. Kalau masuk, jadi bareng tuh. Ya, ini jangan duluan. Kalau duluan tuh diniatnya udah akhirnya mustakmal kan. Bagi yang belakangan. Gitu. Ya, masuk dulu lo niat kan gitu. Kan kita kalau belum niat mandi kan belum jadi tuh air. Iya, belum jadi apa? Mustakmal. Ya, jadi ya, kita cuci tangan aja bersih. Nah, gitu, masuklah. Nah, gitu. Nah, silem dah dengan tangan berdua gitu ya. Niat ayo bareng. Nah, niat gitu. Ya, jangan belakangan. Kalau belakangan kan yang belum jadi airnya udah mustakmal. Ini yang satu udah silem, yang satu belum. Nah, kan dia udah air udah kepake. Gitu, ya. Yang satu nah, belum. Nah, udah bareng. Beda. Niat itu. Nah, bangun dah. Udah selesai ya, itu satu bejana itu mau praktekin bikin kolam. Iya, kolamnya cuma nih itu kolam yang plastik kagak muat berdua sih. Yang gedean jarang dulu. Orang dulu kan gede tuh, nyangka semeter lebih, bahkan 2 meter. Ya, 2 meter, lebarnya semeter. Nah, itu ngisinya juga kan. Dari pagi nyampe lohor. Itu. Nah, Andi udah berendam situ. Itu. Nah, sekarang dengan yang di pojokan doangan. Jalan kaki udah kurang air. Ya habis sudah, baru kaki doangan. Itu cuma pas-pasan bisa juga kurang. Iya, gitu.